Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Oke, langsung saja tema readingan hari ini. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Ya, kenapa orang suka membicarakan kamu dan apa yang mereka bicarakan itu hal positif atau hal negatif tentangmu? Oke, kita simak sama-sama di sini. Artinya apapun yang dibicarakan orang itu ya supaya kamu bisa introspeksi diri. Jika memang benar, kalau memang salah ya abaikan. Simple kan? Itu. Kenapa orang suka membicarakan kamu, dan ini energi banyak orang, general reading, jadi bisa resonate, bisa juga tidak ya. Dari pembacaan aku ini ambil pesan positifnya dan buang negatifnya, kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Oke. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Karena kamu orangnya sangat pekerja keras, workaholic. Orangnya itu kamu tuh juggling multiple prioritas, mampu menyulap beberapa prioritas. Mungkin kamu punya 2-3 prioritas dan kamu mampu menyeimbangkan gitu ya. Dan kenapa orang membicarakan kamu juga, kamu tuh orangnya walaupun keuangan kamu ini pernah kayak up down, pasang surut, tapi kamu mampu membalancekan kembali gitu ya. Ketika keuangan kamu, finansial kamu up down, kamu mampu meng-up kembali. Itu ya, artinya orang bilang salut dengan dia ya, kemarin keuangannya jatuh banget, sekarang seimbang kembali gitu. Aku salut dengan dia ya, bisa menjalani 2 pekerjaan dalam 1 hari, nggak capek kah? Kok dia kuat banget sih gitu ya. Itu kenapa orang membicarakan kamu. Artinya kartu pertama ini membicarakan hal positif, salut dengan kamu ya, bisa melakukan 2 pekerjaan dalam 1 hari, bisa menyeimbangkan pengeluaran kamu, bisa menyeimbangkan ketika keuangan kamu down banget gitu. Dan kenapa orang suka membicarakan kamu? Mungkin kamu orang yang di sini banyak pertimbangan, orangnya sangat detail, teliti. Kalau kamu sudah menikah di sini, mungkin kamu adalah istri atau suami yang mungkin punya 2 pekerjaan, istri atau suami yang mampu membalancekan pengeluaran di rumah tangga kamu. Itu ya. Oke. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Mungkin beberapa dari teman-teman di sini ditinggal oleh suami atau istri, atau pasangan kamu bekerja di luar kota, di luar pulau, di luar negeri di sini, atau hubungan kamu dengan pasangan kamu itu divorce gitu, pisah rumah, pisah ranjang gitu ya. Beberapa ya. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Mereka membicarakan kamu, kok kamu bisa kuat gitu ya. Ketika ditinggal oleh suami atau ditinggal oleh istri, kamu kuat membalancekan pengeluaran kamu ngurus anak sendiri, kamu peran menjadi seorang ibu sekaligus peran menjadi seorang ayah gitu ya. Entah di sini kamu ditinggal, divorce, tiba-tiba pasangan kamu pergi, atau memang sudah bercerai gitu ya. Sudah bercerai, kamu tidak mau menikah lagi, kamu benar-benar fokus dengan karir, fokus dengan keluarga, fokus dengan anak-anak kamu. Entah kamu seorang wanita atau pria di sini, ya artinya orang membicarakan kamu di sini. Beberapa kamu belum bisa move on dari pasangan kamu yang telah meninggalkan kamu. Kamu masih mengharapkan dia, kamu masih memantau dia, stalking dia, mencari tahu kabar dia. Energi ini bisa terbolak-balik atau vice versa ya. Bisa mungkin pasangan kamu yang selalu berharap dengan kamu masih belum bisa move on dari kamu. Mana yang resonate ya. Dan kenapa orang suka membicarakan kamu itu? Kok kamu sekuat itu ya ditinggal oleh pasangan kamu?
Kok kamu setegar itu ditinggal oleh pasangan kamu bertahun-tahun lamanya? Mungkin 2 tahun, sudah 13 tahun. Atau dari tahun 2013 gitu ya. Kok bisa gitu ya? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Aku lihat gini teman-teman, kamu tuh orang banyak pertimbangan. Banyak sekali pertimbangan. Mungkin kalau kamu single parent di sini, ketika ingin nikah lagi banyak sekali yang kamu pertimbangkan. Iya. Mungkin kamu nggak mau menikah lagi sih. Beberapa melihat kamu mungkin 13 tahun menjadi single parent, 13 tahun menjadi duda atau janda di sini, atau 11 tahun, 8 tahun, ya cukup lama sih, tapi kamu bertahan dalam kondisi tersebut. Walaupun keuangan kamu yang aku bilang up down, keuangan kamu naik turun, di sini finansial kamu naik turun, tapi kamu tetap tegar dan kuat. Dan kenapa orang suka membicarakan kamu? Ya, kamu ini aku melihat seperti kayak hubungan di mana terjebak gitu. Terjebak dalam arti di sini belum ada status perceraian, tapi kamu tidak dinafkahin secara lahir batin gitu. Dimana di sini kamu menutup ada kain menutup mata, mengikat badan kamu, dan ada 8 pedang. Kayak mungkin kayak kamu mau menikah lagi, kayak nggak bisa gitu. Entah di sini berapa dari teman-teman berpisah tapi belum status perceraian, seperti divorce gitu, belum ketok palu gitu, belum ada pemutusan dari pengadilan kayak gitu. Kamu mau melangkah tapi belum ada status perceraian. Kamu mau menikah lagi belum ada status perceraian. Artinya orang-orang membicarakan kamu gini, hubungan gak jelas sih, dia nih ditinggalkah oleh suaminya atau oleh istrinya, kok ada kejelasan arahnya, gimana mau menikah lagi sedangkan tidak ada keputusan dari pengadilan hukum perceraian, kayak gitu ya. Ini beberapa bagian resonate ya, seperti itu. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kamu tuh orangnya aku lihat di sini sangat logika, detail, cerdas, berwawasan luas. Mereka membicarakan kepintaran kamu, kecerdasan kamu, berwawasan luasnya kamu. Ya, dan ini ada bulan, ada burung hantu. Artinya beberapa dari teman-teman ini orang yang sangat intuisi. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Karena intuisi kamu tajam, feeling kamu tajam, bahkan penglihatan kamu tuh tajam. Mungkin kamu seorang indigo di sini. Ya, mungkin kamu kekuatan spiritual kamu sangat tinggi, kekuatan supranatural kamu sangat tinggi. Ya, mungkin orang bicarakan gini, dia tuh intuisinya tajam banget loh. Penglihatannya tajam banget loh. Kekuatan spiritualnya, kekuatan supranaturalnya kuat banget loh. Mungkin beberapa dari teman-teman kayak sekarang tuh lagi mempelajari hal-hal kayak spiritual atau supranatural itu ya. Entah kamu lagi mempelajari atau kamu lagi menekunin, atau memang kamu ya cerdas dalam hal-hal kayak intuisi, feeling, spiritual dan supranatural. Itu kamu sangat punya ilmu pengetahuan seperti itu ya. Beberapa bagian resonate ya. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kamu tuh banyak beban sih. Mungkin kamu anak pertama di sini, anak satu-satunya, atau memang tulang punggung di keluarga. Atau kenapa orang membicarakan kamu kalau kamu tulang punggung di keluarga ya? Mereka bilang dia kuat banget ya, banyak sekali beban yang dia tanggung. Beban urus anaknya, adiknya, kakaknya, keponakannya, orang tuanya. Banyak sekali beban yang kamu pikul, yang kamu tanggung, tapi kamu kuat kok. Yang aku bilang, kamu tuh pekerja keras banget. Orang membicarakan kamu bukan mereka kayak mereka salut dengan kamu. Kalau aku lihat dari beberapa kartu, kok dia bisa sih beban segitu besarnya, kok dia menanggung beban di keluarga, tulang punggung di keluarga gitu ya. Kayak aku rasakan kamu banyak beban di sini.
Entah beban di keluarga, atau memang kenapa orang suka membicarakan kamu, mungkin beban perasaan, beban ditinggal oleh suami, istri, nggak dinafkahin lahir batin gitu ya. Kamu divorce begitu saja, 5 tahun, 8 tahun, 11 tahun, 13 tahun, gak ada kabarnya, 10 tahun, atau sudah barusan 2 tahun ini gitu ya. Ya, beban yang kamu pikul ya kamu tanggung sendiri gitu ya. Mungkin beban ditinggal kah? Aku rasakan ya orang membicarakan kamu karena kamu banyak beban. Kamu bertanggung jawab untuk diri kamu sendiri dan keluarga kamu, sangat bertanggung jawab gitu ya. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kamu nih orangnya punya tekad dan kemauan yang sangat tinggi. Artinya tidak pernah menyerah gitu, selalu ingin mencoba lagi, jatuh lagi, mencoba lagi, jatuh lagi. Kayak orangnya, aku lihat kamu tuh di sini mampu membalanskan beberapa prioritas sekaligus. Bukannya aku mengulangi kembali gitu ya. Entah kamu punya 2 pekerjaan, ya mungkin kamu ibu rumah tangga, sekaligus wanita karir, sekaligus buka bisnis. Kalau kamu pria juga gitu, pria mungkin kepala keluarga, artinya kamu bekerja, kamu juga sebagai ibu untuk mengurus anak-anak kamu, sekalian juga menjadi seorang pria berbisnis gitu. Kayak kamu mampu menyeimbangkan sekaligus gitu, tidak pernah menyerah orangnya. Pendiriannya sangat kuat, walaupun banyak sekali beban yang kamu pikul saat ini, tapi kamu kuat. Walaupun hubungan kamu divorce, tidak ada kejelasan arahnya tuh kemana, mau pisah atau mau cerai, tapi kamu kuat gitu ya. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Beberapa dari teman-teman ini suka dengan alam, connect dengan alam, atau suka ke alam, suka ingin tenang, ingin damai di alam, suka berpetualang, traveling ke alam. Ya mungkin orang membicarakan kamu, dia tuh ke alam terus ya, setiap hari ke alam, setiap sore ke alam gitu ya. Dan rezeki kamu bagus loh. Kenapa orang suka membicarakan kamu walaupun seberat-berat beban yang kamu pikul di pundak kamu, tapi orang membicarakan kamu tuh good fortune gitu ya, rezekinya bagus. Tuhan memberikan kamu anugerah yang besar, karena berapa di sini kamu tuh nggak tegaan melihat keluarga kamu susah, tulang punggung di keluarga, makanya Tuhan semesta memberikan kamu rezeki yang bagus. Orang membicarakan kamu karena itu, kamu tuh berkelimpahan, amin. Ya mungkin beberapa kamu di sini mendapatkan peluang karir yang menarik. Ya orang membicarakan kamu dalam beberapa bulan ini, mungkin kamu baru membeli sesuatu yang cukup besar, misalnya tanah, kendaraan, rumah, atau baru memberi hewan. Kalau orang di kampung kan, orang membeli hewan kayak sapi, kerbau, ya orang bicarakan. Mungkin kamu baru beli sapi nih 5 ekor gitu, baru beli kerbau 10 ekor. Orang membicarakan ya bahwa dia tuh sanggup ya beli hewan untuk dipelihara. Kalau orang di kampung-kampung tuh teman-teman ya, pasti mereka tuh suka mungkin bercocok tanam, suka mungkin pelihara hewan, karena hewannya tuh kalau dijual kayak sapi, kerbau tuh kan cukup besar gitu ya. Mungkin beberapa dari teman-teman yang resonate tinggal di pedalaman, di pedesaan, mungkin orang-orang membicarakan kamu karena kamu mungkin punya hewan peliharaan yang banyak gitu ya, atau kamu baru memberi hewan, baru memberi rumah, kendaraan, atau tanah itu ya. Aku melihat seperti itu. Zodiak Pisces, Cancer, Libra, Gemini strong di sini. Mungkin kamu dari zodiak tersebut ya. Ada dari siapa lagi gitu, cek Sun, Moon, Rising, dan Venus-nya kalian masing-masing ya. Bisa juga cuman energi doang ya, energi doang. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kenapa orang suka membicarakan kamu? Artinya kalau aku melihat dari beberapa kartu ini, orang membicarakan kamu tidak hal-hal negatif di sini, hal-hal positif. Bahkan mereka tuh salut dengan kepribadian kamu yang sangat tangguh, sangat kuat. Kalau mereka mungkin gak mampu, ditinggal istri, ditinggal suami, kamu kerjaan sendiri, kamu lakukan sendiri, urus anak sendiri, sangat kuat.
Bahkan kamu punya 2 pekerjaan, 3 pekerjaan. Bahkan di sini yang membuat orang salut dengan kamu ya, kamu punya pengetahuan hal-hal spiritual, ya pengetahuan yang mungkin lebih supernatural, feeling kamu tajam, penglihatan kamu tajam, itu orang salut dengan kamu. Ya tentunya kamu orang dipilih ya, orang yang banyak beban itu, tanggungan besar tapi dia kuat, jatuh bangun dalam hidupnya, pasti orang dipilih, itu pasti. Ya, mungkin kamu adalah salah satunya ya. Cancer, Pisces, Libra, ya Gemini, cek Sun Moon Rising kalian ya. Kenapa orang suka membicarakan kamu? 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 Mereka membicarakan kamu, ada perubahan di dalam diri kamu. Ada perubahan, mungkin perubahan yang lebih spiritual, lebih supernatural, lebih intuisi, atau perubahan pekerjaan, ya itu. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Wow. Terutama lawan jenis nih, lawan jenis suka membicarakan kamu di sini, terutama kalau kamu wanita, entah kamu single atau single mom, seorang janda, mereka membicarakan fisikal. Mungkin kamu yang gemoy, kamu yang seksi, kamu punya postur tubuh yang kayak gemoy banget nih, gemes gitu ya. Lawan jenis terutama lawan jenis suka membicarakan kamu, yang buat lawan jenisnya tumbuh tanduk terkait, mungkin aku melihat ya, fisik kamu terutama itu bokong gitu ya, wow gitu ya. Bahenol, bercanda ya. Atau kamu punya bibir yang seksi, tatapan kamu yang tajam, itu kenapa lawan jenis membicarakan kamu, kayak membuat mereka jatuh cinta, membuat mereka tumbuh tanduk, itu tatapan kamu ya. Terus fisik kamu terutama bokong ya itu, dan lengan kamu, wow. Ya tapi ya walaupun orang membicarakan kamu ini, kamu yang seksi, kamu yang gemoy, tapi berapa dari teman-teman rumahan. Kenapa orang membicarakan kamu? Karena kamu jarang keluar rumah. Mungkin keluar rumah tuh seperlu-perlunya saja, mungkin keluar rumah antar anak sekolah, ke kantor, membeli sesuatu yang kamu butuhkan. Nah, ya mungkin kamu pulang kantor, pulang kerja, pulang jemput anak, antar anak ya di rumah aja, atau kamu punya pekerjaan di rumah aja, punya bisnis di rumah ya, bisnis online gitu ya. Tapi apa ya, kenapa orang ini membicarakan kamu, dia tuh di rumah aja ya, punya pekerjaan di rumah kah, kok jarang keluar sih? Keluar cuma lihat jemput anak, antar anak, atau ke tempat ibadah, atau ke pasar, atau ke kantor, ke tempat kerja gitu ya. Mereka bilang kamu anak rumahan gitu ya. Ya ada perubahan di dalam diri kamu, artinya kamu berbeda dengan mereka yang kenal berapa tahun yang lalu, berapa bulan yang lalu gitu ya. Dan kenapa orang membicarakan kamu, mereka melihat kamu sekarang kayak energinya tenang, hening, berdamai gitu ya. Mungkin kamu sekarang lebih berdamai dengan diri kamu sendiri, berdamai dengan masa lalu kamu. Siapapun yang pergi ninggalin kamu, entah suami, istri kamu, pacar kamu sudah ikhlaskan gitu. Sudah berdamailah, sudah tenang. Ya sudahlah, kalau memang ini ditakdirkan untuk berpisah ya oke. Mungkin ini ujian untuk aku ya, aku terima. Ada energi di mana kamu ikhlaskan, kamu berdamai, kamu tenang. Ini yang mereka bicarakan, apakah ini benar atau enggak gitu ya. Ya, karena kadang orang membicarakan itu lihat dari sampul, belum tentu isinya, iya kan ya. Mereka membicarakan kamu bla bla bla, belum tentu kamu bla 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 gitu. Karena ya dalam hati kamu yang gak mungkin orang tahu, yang tahu cuman Tuhan. Bukan tarot ya, tarot kan cuman bisa juga, tarot ini fun reading, hiburan doang. Kalau resonate, kalau cocok ya syukur, kalau gak cocok ya anggap saja ini ya hiburan kak gitu ya. Dan kenapa orang suka membicarakan kamu sekarang itu ada perubahan di dalam diri kamu, dimana kamu tidak banyak bicara. Mungkin dulu banyak bicara, mungkin bawel, suka ngoceh, suka marah gak jelas. Sekarang lebih gak mau ngomong. Apakah gigi kamu ompong semua nih? Bercanda. Kamu diam 1000 bahasa bro.
orang membicarakan kamu, kok si Ketut ya diam, kok si Made diam, tiba-tiba aku ngomong orang Bali ya, mohon maaf ya tiba-tiba aja nih mulut ini, kok si Antong diam 1000 bahasa nih bulan ini, kok si Intan diam 1000 bahasa dalam 2 bulan ini. Tiba-tiba beberapa dari teman-teman ini ya mungkin beberapa lagi mempelajari hal-hal spiritual gitu ya, lagi mungkin fokus ke diri sendiri, lebih dekat dengan sang pencipta. Kayak kamu tuh diam, kamu tuh begitu misterius sekarang, pembawaan kamu tenang, hening, damai, kamu di rumah saja gitu ya, walaupun lawan jenis melihat kamu nih gemoy nih, penampilan kamu gemoy, tapi kamu diam 1000 bahasa bro gitu. Kenapa? Jiwa tua. Kenapa orang suka membicarakan kamu? Kamu tuh walaupun belum saat umurnya, umur 26 mungkin, 32 mungkin, 46 mungkin, tapi kamu jiwa tua. Jiwa tua artinya pemikiran kamu tuh dewasa, seperti pemikiran-pemikiran zaman-zaman dulu, orang-orang zaman dulu, orang tua zaman dulu. Mungkin sepemikiran leluhurmu. Atau kenapa orang suka membicarakan kamu? Mungkin beberapa dari teman-teman ini garis keturunan dari leluhur yang mungkin punya, leluhur kamu dulu punya feeling yang tajam, intuisi yang tajam, penglihatan tajam, seorang indigo, punya kekuatan supranatural, kekuatan spiritual yang sangat tinggi. Kamu adalah garis keturunannya itu ya. Dan kenapa orang suka membicarakan kamu? Aku melihat beberapa dari teman-teman baru sembuh, entah sembuh dari trauma-trauma masa lalu, luka batin, sembuh dari stres, depresi, sakit fisik, penyakit. Kalau aku melihat ini sembuh dari trauma masa lalu atau luka batin. Ketika kamu sudah sembuh, kamu misterius, kamu menutup diri. Ya, orang kalau sudah berdamai dengan masa lalu, kamu sudah mengikhlaskan, pasti dia menutup diri. Aku yakin itu pasti. Ya, mungkin kamu adalah salah satunya. Orang membicarakan kamu ya karena kamu sudah sembuh dan kamu menutup diri dan kamu misterius ya. Baru aja ngomong ya, kartu penyembuhan muncul. Kamu sudah sembuh teman-teman ya, kamu sudah sembuh. Orang membicarakan kamu si A ya, si AA gitu, dia sudah mengikhlaskan suaminya, istrinya pergi, dia sudah berdamai dengan pasangannya, sudah sembuh dari luka batin, trauma-trauma di masa lalu, sudah sembuh, hidupnya sekarang lebih tenang, lebih berdamai. Aminkan saja gitu. Moga-moga ini terjadi dengan kalian ya. Mungkin itu saja. Aku akhiri ya, angka 46, 4, 10, 32, 26, angka 28, 13, 42, 16. Apakah umur kamu, tanggal lahir kamu, atau apapun terkait dengan aku akhiri. Bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.